Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu ceramah oleh Khabib Ba'alawi yang ceramah ini ceramah yang khurafat. Saya akan mengomentari ceramah dari Khabib ini dan akan saya bandingkan dengan konteks ayat Al-Quran bahwa ceramah Khabib ini sangat berseberangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan ceramah dari Khabib yang bercerita dengan cerita yang khurafat, yang durasinya kurang lebih 1 menit. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah, ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ diceritakan oleh Khabib yang saya tidak tahu nama Khabib tersebut, tetapi diceritakan bahwa suatu ketika ada orang meninggal, kemudian mau menggali kuburan. Nah, pada saat menggali kuburan, di situ ternyata yang digali adalah pas kuburan dari Khabib Musyayikh. Nah, pada saat membongkar atau menggali kubur dari tanah yang di situ merupakan kuburan dari Khabib Musyayikh, ini tiba-tiba terlihat bahwa Khabib Musyayikh ini lagi duduk di kursi emas sambil membaca Al-Quran. Kemudian Khabib Musyayikh ini mengusir penggali kubur, sudah kamu pergi saja sana, jangan diteruskan penggalian di sini, cari tempat yang lain, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Artinya bahwa Khabib Musyayikh itu masih hidup di dalam kubur, duduk di kursi emas sambil membaca Al-Quran. Nah, setelah diketahui oleh salah seorang penggali kubur, kemudian Khabib tersebut bilang, ini cukup kamu yang tahu, jangan bilang ke siapa-siapa, katanya. Dan cerita semacam ini adalah cerita yang sangat tahayul ini. Ini cerita yang sangat tahayul. Kalaupun cerita ini tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi, ya sebutan cerita tersebut ya cerita khurafat, cerita bohong-bohongan, cerita yang menyesatkan. Karena apa? Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, sudah dikubur di dalam tanah, yang ruangnya itu sangat sempit. Ruangnya itu sangat sempit loh. Kok
di dalam kuburan masih duduk di kursi emas, kemudian membaca Al-Quran. Setelah diketahui oleh penggali kubur, kemudian mengusir penggali kubur agar mencari tempat lain untuk digali tanahnya, untuk menguburkan mayat yang lain. Tapi Habib Musayyib bilang, jangan bilang ke siapa-siapa kalau saya masih ada di sini, masih duduk di kursi emas, masih membaca Al-Quran. Ini cerita-cerita semacam ini kan hanya ada dalam film-film horor. Kalau dalam fakta, ini nggak ada. Ya, kalau kemudian kitab-kitab Balawi mencatat cerita-cerita yang semacam ini, ya ini cerita yang menyesatkan. Dan saya bilang bahwa cerita ini menyesatkan tidak asal-asalan. Akan saya kutipkan ayat Al-Quran, surat Al-Anbiya, ayat 34, ayat 35 yang berbunyi, "Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld afa ayyimitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Artinya apa? Artinya kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau Nabi Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Kemudian setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ini sudah sangat jelas dalam surat Anbiya, Al-Anbiya, ayat 34, ayat 35. Ini manusia pasti mati. Dan tujuan manusia diciptakan ke dunia ini baik dikasih kesenangan oleh Allah atau diberi cobaan berupa kesengsaraan oleh Allah. Itu dua-duanya merupakan ujian hidup. Kita bisa lihat penjelasan dari surat Al-Anbiya ayat 34-35. Bahwa surat Al-Anbiya ayat 34-35 ini menegaskan tidak ada satupun manusia termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan hidup abadi di dunia. Karena kematian adalah kepastian bagi setiap yang bernyawa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa hidup adalah ujian yang akan dijalani setiap manusia dengan cobaan berupa keburukan dan kebaikan, untuk menguji iman, kesabaran, dan rasa syukur sebelum akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi jelas dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35, itu kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas itu akan mati. Ya ketika sudah mati, ini ya dikubur. Jasadnya dikubur, sudah tidak bergerak, sudah tidak bernyawa, karena nyawanya sudah kembali ke pangkuan Allah. Bagaimana mungkin orang yang nyawanya sudah pergi, kembali ke pangkuan Allah, kemudian di dalam kubur masih duduk di kursi emas, sambil membaca Al-Quran dan masih berkomunikasi dengan penggali kubur. Sudah kamu pergi, cari tempat lain untuk digali tanahnya. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa kalau saya masih hidup. Ya masih membaca Al-Quran maksudnya kan. Nah ini kan konyol. Hanya orang-orang bodoh yang mempercayai cerita-cerita semacam ini. Ketika cerita semacam ini tidak mau dikatakan sebagai cerita sesat dan menyesatkan, apakah akan dibenarkan bahwa cerita semacam ini benar-benar terjadi? Saya kira untuk akal yang waras ini tidak akan menerima cerita yang disampaikan oleh Habib tersebut sebagai sebuah cerita yang benar. Dalam tafsir ayat 34, "Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld afa ayyimitsa fahumul khalidun." Ini kematian. Ini artinya adalah bahwa kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jika kamu wafat, apakah mereka akan kekal? Ini mengindikasikan bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa dan tidak akan hidup selamanya di dunia, sama seperti nabi-nabi sebelumnya.
Jika Nabi Muhammad saja wafat, maka tidak mungkin manusia lain akan tetap hidup abadi. Ini adalah sunnah Allah yang berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian saya sambung ayat 35 surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini mengindikasikan atau menjelaskan bahwa ayat 35 ini menjelaskan bahwa hidup adalah ujian. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Penjelasannya adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini adalah ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap makhluk hidup, menegaskan bahwa hidup di dunia ini tidaklah kekal. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Allah akan menguji manusia dengan berbagai macam peristiwa, baik yang menyenangkan, kebaikan seperti kekayaan dan kesehatan, maupun yang tidak menyenangkan yang berupa keburukan seperti kemiskinan dan sakit. Ujian ini bertujuan untuk melihat kualitas iman, kesabaran, dan rasa syukur seseorang. Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Setelah menjalani cobaan hidup di dunia, seluruh manusia akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka dan menerima balasannya, baik berupa keridhaan atau murkanya. Jadi sangat jelas dalam surat Al-Anbiya ayat 34-35 ini manusia ya mati. Nah, ketika manusia mati, maka jasadnya dikubur di dalam liang kubur, berbaur dengan tanah dan akan melebur menjadi tanah pula. Ruhnya kembali ke pangkuan Allah. Nah, ketika cerita Khabib Musayyih, kemudian ketika liang kuburnya digali, ini ternyata masih duduk santai di kursi emas sambil membaca Al-Quran. Ini ya menyalahi konteks ayat Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan manusia mati ya dikubur dan melebur menjadi tanah. Nah, ayat yang mengatakan bahwa manusia tercipta dari tanah kemudian akan kembali ke tanah, ini surat Toha ayat 55. Dalam surat Toha ayat 55 ini berbunyi sebagai berikut. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya apa? Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ini surat Toha ayat 55. Ini menjelaskan proses kejadian manusia, bahwa manusia ini tercipta dari tanah. Nabi Adam ini kan terbuat dari tanah. Kemudian berkembang biak melalui proses hubungan biologis antara suami dan istri. Ketika kemudian manusia datang ajalnya, maka berarti manusia disebut meninggal atau mati. Nah, ketika manusia meninggal atau mati, maka manusia jasadnya dikubur di liang tanah dan berbaur bersama tanah. Manusia yang sudah meninggal dan jasadnya dikubur ini akan membusuk dan pelan-pelan menjadi tanah pula. Kemudian disambung, dan kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ini artinya apa? Setelah manusia meninggal, kemudian dikubur, dan jasadnya pelan-pelan melebur bersama tanah dan menjadi tanah, maka pada saatnya nanti, di hari kebangkitan, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Nah, ini jelas konteks dari surat Toha ayat 55. Ini adalah manusia yang ketika mati melebur menjadi tanah. Nah, ketika ada Khabib Musayyih yang kemudian meninggal, liang kuburnya digali, ternyata masih duduk santai di kursi emas sambil membaca Al-Quran dan masih bisa berbicara kepada penggali kubur. Ya, ini ya cerita
karang-karangan. Kalau masih ada yang percaya cerita semacam ini ya Masya Allah, kebangetan. Saya lebih percaya konteks Al-Quran karena Al-Quran ini adalah 100% benar. Karena ini firman Allah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fih. Bahwa kandungan Al-Quran ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Dan saya lebih percaya 100% dengan konteks-konteks ayat Al-Quran ketimbang cerita-cerita yang terus dari Habib Alawi yang tujuannya untuk menghebatkan klannya, untuk menghebatkan moyang-moyangnya. Kalau memang itu benar terjadi, ini kan mestinya kan viral itu, viral. Orang sudah meninggal lama berarti kan, karena makamnya saja mau digali dan kemudian mau dipakai untuk mengubur mayat lain, berarti kan makamnya sudah lama banget. Lah, makamnya sudah lama banget ketika digali kemudian Habib Musa itu duduk di singgasana kursi emas sambil membaca Al-Quran. Lah berarti kan masih hidup. Kalau masih hidup, makannya gimana, minumnya gimana, wudhunya gimana, kan membaca Al-Quran harus suci. Kan begitu. Nggak habis pikir saya dengan cerita-cerita konyol semacam itu, kok ya banyak yang masih percaya. Ini kan miris, miris sekali. Ketika Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dibodoh-bodohi oleh cerita-cerita dobol dari Habib Alawi, kok pada percaya, ini kan kebangetan. Kita yang seharusnya cerdas menjadi goblok, goblok. Orang yang sudah mati itu ya melebur jasadnya dan pelan-pelan menjadi tanah. Lah kalau soal ada orang yang meninggal kemudian jasadnya itu utuh, ini soal lain, perkara lain. Yang jelas kan tidak hidup itu. Jasadnya utuh, tapi tidak hidup. Sudah meninggal. Lah ini kan Habib Musa ini kan sudah meninggal tapi di dalam kuburnya hidup, duduk di singgasana atau di kursi emas sambil membaca Al-Quran. Kemudian menegur kepada penggali kubur, sudah kamu cari tanah yang lain untuk digali tanahnya. Jangan diteruskan menggali kuburan saya. Tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa. Nah ini kan konyol. Konyol ini. Ayo Muhyiddin, tanggapi ceramah dari Habib ini. Gimana respon Anda? Apakah ceramah semacam itu bisa dibenarkan? Apakah ceramah semacam itu adalah ceramah yang sesat dan menyesatkan? Ayolah, jangan diam. Kalau untuk ceramah-ceramah khurafat dari Habib Alawi, Anda pada diam, Anda pada ngumpet, dan Anda pura-pura tidak dengar. Giliran ada orang yang membatalkan nasabah Alawi, kemudian keceletot, baik dalam membaca ayat Al-Quran ataupun keceletot dalam membaca kitab, Anda langsung spontan atau gerak cepat, kemudian mengatakan itu salah, itu goblok, itu ngajinya serampangan. Giliran cerita-cerita khurafat yang semacam ini, Anda diam. Padahal sangat jelas bahwa cerita ini adalah cerita yang sesat dan menyesatkan. Ayo reaksi Anda, Muhyiddin. Mau dibenarkan atau mau mengakui bahwa cerita dari Habib tersebut adalah cerita yang sesat dan menyesatkan? Lah ketika cerita dari Habib tadi adalah cerita yang sesat dan menyesatkan, inilah alasan kenapa kami, orang-orang yang tidak percaya kepada Habib Alawi sebagai duriah Rasulullah, karena alasannya diantaranya yaitu suka dobol, suka bohong, suka mengarang-arang cerita. Demi apa? Demi membanggakan klan mereka. Sementara keturunan Rasulullah yang asli ini tidak pernah membanggakan nasabnya. Jadi berbeda banget. Keturunan Rasulullah yang asli ya diam, ulama ya tetap ulama, tetapi tidak pernah membanggakan nasabnya. Berbeda dengan nasab yang palsu, ini justru menonjolkan kenasabannya agar diakui, agar dianggap, agar dipercayai bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Nah kalau sudah asli, memang asli, ngapain promosi? Orang mau menganggap keturunan Rasulullah ya tidak masalah, tidak menganggap keturunan Rasulullah pun tidak masalah, karena memang nasab itu nggak penting. Nasab ini tidak bisa membantu seseorang nanti di hari kiamat.
Kesimpulan dari video ini adalah bahwa saya menolak dan saya menertawakan ceramah dari Khabib tersebut yang mengatakan bahwa Khabib Musayyih pada saat makamnya digali, ini ditemukan Khabib Musayyih masih duduk di kursi emas sambil membaca Al-Quran. Nah, ini cerita semacam ini saya tolak, dan ini sebagai cerita karang-karangan semata. Cerita ini cerita yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Cerita ini lebih tepat dijadikan sebagai cerita fiksi untuk menghibur orang yang lagi galau, orang yang lagi gabut. Kemudian dengan membaca atau mendengarkan cerita semacam itu, ya agak sedikit terhibur. Lucu soalnya. Semoga apa yang saya jelaskan dan ayat yang saya kutip dari surat Al-Anbiya ayat 34, ayat 35, kemudian surat Toha ayat 55, ini menjadikan penonton video saya tambah yakin bahwa cerita-cerita khurafat Khabib Alawi ini bertentangan dengan sunnah Allah, bertentangan dengan ketetapan Allah. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.